Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Engineering Study. Baik, di video kali ini seperti biasa kita masih edisi belajar ya. Kali ini kita akan membahas mekanika fluida, itu pokok bahasan kita di fluida statis ya. Jadi fluida statis atau statika fluida ini berhubungan langsung dengan fluida ketika diam ya. Nah, fluidanya dapat berupa gas atau cairan. Nah, statika fluida ini umumnya disebut sebagai hidrostatika ketika fluida adalah cairan dan aerostatika ketika fluida adalah gas ya. Nah, ketika sebuah permukaan tenggelam dalam sebuah fluida, gaya-gaya akan bekerja pada permukaan karena fluida tersebut. Nah, penentuan gaya-gaya adalah hal yang sangat penting dalam perancangan ya, seperti perancangan tangki, kapal laut, kemudian bendungan dan struktur-struktur hidrolik lainnya. Nah, di sini ada sebuah contoh benda yang sebuah plat terendam ya. Nah, di sini ada benda terendam contohnya. Nah, ini ada plat yang terendam. Nah, plat itu kalau platnya platnya simetris itu kita mudah dalam menganalisanya. Tapi bagaimana kalau platnya tidak simetris? Kemudian kalau platnya miring, platnya tidak horizontal ataupun tidak vertikal, dia membentuk sebuah sudut kemiringan. Nah, bagaimana kita menganalisanya? Berapa sih nanti tekanan hidrostatiknya, gaya hidrostatiknya itu seperti apa? Nah, itu kita tidak bisa menghitung langsung. Beda dengan sebuah plat yang terendam, kemudian terendam fluida bentuknya horizontal ya. Jadi kita bisa langsung menghitung hanya ya. Nah, kalau bendanya miring, contohnya kan sebelah ini bendanya miring. Miring kita tidak bisa menghitung hanya. Tidak bisa langsung kita hitung. Misalnya ini permukaan airnya. Kita tidak bisa menghitung berapa jarak hanya di sini, nggak bisa. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya gaya itu tegak lurus terhadap apa? Terhadap bendanya. Jadi ini nggak bisa kita langsung hitung berapa hanya jaraknya ketika bendanya miring. Ya. Jadi hanya itu bagaimana? Hanya adalah tergantung dari sudut tetanya nanti. Sudut tetanya ini berapa? H sama dengan Y sin theta nanti jadinya. Sehingga tekanannya bagaimana? Tekanannya ini ada P sama dengan P0 plus rho G Y sin theta ya. Kemudian kalau bendanya tidak simetris bagaimana? Nah, kita harus mencari juga nanti FR-nya terletaknya di center of pressure-nya nanti di mana ya. Kalau bendanya simetris gampang saja, bendanya simetris, kemudian bentuknya itu simetris, berarti kita gampang saja, berarti center of pressure-nya bisa dipastikan di tengah-tengah, satu titik sama sentroidnya. Bagaimana kalau bendanya tidak simetris, misalnya elips, misalnya elips tengah lingkaran ataupun elips ataupun segitiganya miring misalnya. Nah, itu bagaimana ya. Jadi kita harus mencari dulu titik pusatnya, center of pressure-nya itu di mana ya. Nah, itu adalah contoh contoh benda terendam ya, sebuah plat yang terendam. Jadi persamaannya ada P sama dengan rho P sama dengan P0 ditambah rho GH
sama dengan P0 rho GY sin theta. Sin theta kenapa? Karena sebuah platnya itu membentuk sudut. Kalau sudutnya 90 bagaimana? Sudutnya misalnya ini yang horizontal ataupun vertikal, dia membentuk sin berapa? Sin 90 ya, 1 nilainya, jadi nggak perlu dihitung. Kemudian di sini ada ini gaya hidrostatik di sebuah bendungan ya, bendungan. Jadi semakin ke dalam itu gradien tekanannya akan semakin apa? Semakin besar ya. Seperti kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasanya tekanan di dasar laut itu tinggi, tekanannya tinggi. Semakin dalam kedalaman laut itu, maka semakin kedalaman air maka tekanannya semakin tinggi. Nah, gitu ya. Karena apa? Hanya itu nilainya besar ya. Nah, jadi gitu. Next, ini nah, ini ada sifat-sifat geometrik. Jadi kita kan mau menghitung, nanti mau menghitung pressure misalnya. Pressure-nya itu F per A, atau nanti kita mau cari FR itu P dikali A kan. A-nya itu bagaimana? Ya, A-nya tergantung dari geometrinya. Geometri. Kalau dia square, rectangle, itu sisi dikali sisi doang, gampang. Kalau lingkaran sama, pi r kuadrat. Nah, ini untuk mencari center point-nya di mana ini. Kemudian ellipse di sini, kemudian ada triangle, kemudian semicircle, jadi ada setengah lingkaran, kemudian semi ellipse. Nah, ini untuk geometrinya, untuk mencari A-nya, luas dari penampangnya nanti yang kontak langsung dengan fluida. Jadi kita bisa menghitung pressure-nya atau menghitung gayanya nanti. Next, di sini ada plat persegi panjang yang terendam ya. Jadi ada sebuah plat persegi panjang itu terendam di dalam air. Nah, kita mau mencari FR-nya berapa nilai gayanya ya. Gayanya tadi itu apa? Kalau nilai gaya berarti ini ya, P dikali A, pressure-nya dikali luas penampangnya ya. Di sini untuk yang pertama adalah plat yang miring, kemudian di sini ada platnya vertikal yang B-nya, kemudian yang C-nya platnya horizontal ya. Jadi kalau yang plat vertikal itu kita mau mencari bukan hanya itu S ditambah B ya. Jadi nggak bisa gitu. Karena apa? Karena platnya miring. Kita harus pahami juga bahwasanya di sini ada sudut tetanya, sudut yang kebentuk dari plat. Kemudian titik FR-nya di mana? Kalau ini udah dijelaskan, titik FR-nya sekitar di sini ya. Tapi ya kita nggak tahu kalau belum kita hitung di mana sih titiknya. Nah, ini tengok gradien tekanannya masih sama ya. Semakin ke bawah gradien tekanannya semakin tinggi. Nah, bagaimana mencari FR-nya? FR-nya adalah ini persamaan FR-nya. Ini kalau S sama dengan 0 ya. Kalau S-nya ada nilainya, berarti nilainya bagaimana? Ini persamaannya jadinya ini. Ini untuk yang ini, persamaan ini. Ada P0 ditambah rho G. Sebenarnya ini H hanya diganti dengan apa? Hanya diganti dengan S ditambah B per 2 dikali dengan sin theta dikali dengan AB. AB luas penampangnya. Jadi A-nya yang mana? A-nya adalah tebal platnya sini ya. Ini di sini ada A. Nah, tebal platnya situ. Jadi A dikali B nanti.
Nah, ini untuk persamaan yang miring. Bagaimana kalau S itu jarak ujung plat ke permukaan fluidanya, itu S-nya. Nah, kalau S-nya ini 0, S-nya 0 tuh berarti platnya langsung nempel gini ya. Miring tapi langsung nempel di permukaan gitu. Berarti kan S-nya nggak ada ya. Berarti tinggal B doang. Kalau tinggal B doang berarti ini persamaannya. Rho G B sin theta per 2 AB. Kemudian ada vertikal. Kalau vertikal bagaimana? Vertikal itu kan tidak dia membentuk sudutnya apa? Sudutnya 90 derajat ya sudutnya. Kalau sudutnya 90 derajat otomatis apa? Sin 90 itu kan 1 ya. Jadi nggak perlu apa namanya dipakai ya. Nggak perlu digunakan. Sehingga apa persamaannya? Persamaannya jadinya ini. Tidak memakai sudut. Rho G S plus B per 2 AB ya. Kemudian kalau tanpa S juga, misalnya platnya langsung nempel di sini. Terendamnya kemudian ujung platnya langsung ke permukaan airnya. Berarti pakainya ini. S-nya nggak ada. Nah, kalau horizontal bagaimana? Horizontal ya dia tidak membentuk sebuah sudutnya 90, kemudian ini langsung bisa kita menggunakan persamaannya langsung ya, persamaannya langsung. Jadi ada FR sama dengan nih Rho GH AB ya, karena ini A nya, B nya yang ke sana gitu. Mati laptopnya. Nah, bagaimana untuk mencari center of pressure-nya? Tekanannya itu di mana? Center of pressure. Ya, center of pressure-nya persamaannya jadi ini. YP-nya. Kita mau mencari titik YP-nya ini di mana nih? Titik YP-nya di mana? Persamaannya ini jadi. Nah, ada S ditambah B2 ditambah B pangkat 2 per 12 S plus B2 Rho G sin theta. Diingat kalau membentuk sudut berarti dia miring. Kalau tidak miring ya berarti nanti sin theta-nya nggak ada dong. Gitu. Oke, next di sini ada sebuah mobil, contoh ini ya, sebuah mobil terjun ke danau ya, mobilnya terjadi insiden. Terjun ke danau itu tinggi pintunya 1,2, lebarnya 1 meter, itu terjunnya 8 meter. Kebetulan mobilnya sampai mendarat ini secara horizontal ya, tidak miring dia ya, tidak miring. Kemudian kita suruh mencari gaya hidrostatiknya, FR-nya nanti berapa. Kemudian lokasi pusat tekanannya di mana, YP-nya di mana. Kemudian kita analisa apakah pengemudi nanti itu dapat membuka pintu, ya, bisa nggak dia buka pintu. Nah, kan untuk mencari FR kita mencari P average-nya dulu. Tekanan rata-ratanya berapa? P average ya. Sama dengan apa tekanannya Rho GH. Rho-nya berapa? Rho fluida itu, fluida air kita anggap 1000 saja. 1000 kg per meter pangkat 3 dikali dengan 10 meter per second pangkat 2 dikali dengan hanya berapa, hanya di sini hanya
karena di sini mobilnya itu bukan 8 ditambah ini ya, tapi titik di tengah-tengah mobil ini. Jadi tinggi mobil 1,2 berarti bagaimana? 8 ditambah 1,2 per 2 ya jadinya. Nah, nilainya berapa? Nilainya sekitar 84 ya. 84,4 kilonewton per pressure meter pangkat 2 ya. Nah, setelah dapat pre-average-nya berarti kita bisa mencari FR-nya. FR-nya itu apa? FR-nya FR sama dengan P average-nya dikali dengan A. Persamaannya dari mana sih? Ya, substitusi dari ini ya kan, tekanan sama dengan F per A ya. Kita balik doang. 84,4 dikali dengan A-nya berapa? A-nya itu tinggi dikali lebar pintu, jadi 1,2 dikali dengan 1 ya, sama dengan berapa? Di sini sekitar 101,3 kilonewton ya. Nah, ini adalah nilai dari FR-nya, tekanan di titiknya itu nanti sampai 101, tapi pusatnya pressure of center-nya, center of pressure-nya itu di mana? Titiknya itu di mana? Apakah di atas mobil, di bawah mobil, atau di tengah-tengah, atau di mana? Kita belum tahu. 101 itu gayanya kita belum tahu. Nah, kita harus cari tahu dulu nih YP-nya. Ya, YP-nya bagaimana persamaannya? YP sama dengan ada S, tadi S ditambah B per 2 ya, B per 2 ditambah dengan B pangkat 2 per 12 dikali dengan berapa? S ditambah B per 2. Kok nggak pakai sudut? Ya, karena dia tidak membentuk sebuah sudut, bentuk sudutnya 90 ya. Jadi tidak pakai sudut dia. S9 sin 90 kan 1. S-nya berapa? S-nya 8 ya. 8 ditambah B-nya berapa? B-nya 1,2 ya, per 2 ditambah 1,2 pangkat 2, 12, 8 tambah 1,2 per 2, hasilnya berapa? Hasilnya sekitar 8,61 meter ya. Berarti ini 8,6, ini 1,2, berarti di sini center of pressure-nya di sini, sekitar sini ya. Ini CP-nya ya, center of pressure. Jadi tekanan di sini itu 101,3 kN. Apakah bisa pengemudi membuka pintu ketika kondisinya seperti ini? Diperkirakan dipastikan itu tidak bisa membuka ya. Ini 101 kN, bukan newton ya, tapi kilonewton ya. Jadi sangat besar sekali tekanannya. Jadi kalau membuka pintu walaupun central lock-nya sudah terbuka, itu dipastikan orang yang di dalamnya susah untuk membuka pintunya gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Tuh, next kita bahas di gaya hidrostatik pada permukaan lengkung. Jadi kalau kalian pernah melihat bendungan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, itu bendungannya melengkung ya, bisa melengkung. Nah, itu sama saja. Di sini ada horizontal force, komponen dari kurva permukaan itu adalah FH sama dengan Fx ya. Jadi ada di sini gaya FH itu sama dengan gaya Fx-nya. Kemudian ada Fv itu sama dengan Fy ditambah ataupun kurang lebih W, Fy atau W ya di sini.
W-nya apa? W-nya adalah berat fluidanya di sini, itu yang ditahan. Gitu ya. Ini gaya-gaya yang terjadi ketika di sebuah bendungan. Nah, kemudian di sini kita mau bahas tentang gaya apung sama stabilitas. Ini kita hapus dulu. Gaya apung, stabilitas, ya. Jadi mengapa sebuah benda itu bisa mengapung? Syaratnya apa? Ya. Kenapa kok kapal yang terbuat dari baja ataupun kayu ataupun fiber itu kok bisa mengapung? Kalau fiber atau kayu mungkin secara nalarnya iyalah bisa mengapung karena bahannya kayu. Nah, bagaimana dengan kapal Titanic itu yang semuanya full plat besi, plat baja ya. Semuanya full plat baja, kok bisa ngapung dia? Syaratnya apa? Syaratnya fluida bisa mengapung itu adalah ini. Gaya apung yang bekerja pada plat sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh plat itu sendiri. Jadi kalau ada sebuah benda itu bisa mengapung, itu zat cair yang dipindahkan. Zat cairnya seukuran berapa ya? Sebesar volume air yang dipindahkan itu tadi. Volumenya berapa? Misalnya kalau kapal ya, kapal itu kan ada lambungnya, lambung kapal misalnya. Berarti yang dipindahkan ya sebesar ini, sebesar lambung kapalnya ini. Lambung kapal ini. Nah, di sini. Sebesar lambung kapal ini nanti dipindahkan zat cairnya. Ya, makanya kapalnya itu bisa terapung. Gitu. Tapi kalau zat cair berat bendanya itu lebih berat daripada zat cair dipindahkan, ya bisa dipastikan kapalnya akan ya akan tenggelam, benda itu akan tenggelam, ya, karena tidak bisa, cair itu tidak bisa menahan benda yang yang kontak dengan fluidanya itu ya. Jadi sebenarnya simpel, intinya itu. Jadi walaupun materialnya baja yang berat-berat, kalau zat cair yang dipindahkannya lebih besar ya bisa, gitu ya. Nah, persamaan gimana? Ini ada W berat, ini FB gaya apungnya, rho G, V, ini V itu volume yang terendam berapa? Volume terendam itu sama dengan W rho G rho V rho F kali dengan G. Next di sini ada stabilitas, ya, ada stabilitas. Jadi kalau prinsip kita mendesain sebuah kapal, kita ada stabilitas. Stabil di sini ada yang poin A stabil, naturally stabil, kemudian unstabil. Ya, kalau stabil dia mau ke kanan atau ke kiri, pasti nanti dia akan ke senternya, tengah-tengah. Nanti kalau di sini yang neutrally stability bagaimana? Ya dia nanti umpamanya gayanya berat ke kanan, ya dia akan ke kanan, ataupun bisa ke kiri. Nah, kalau unstabil ini dikasih gaya sedikit saja dia sudah akan lari dan tidak akan bisa kembali lagi. Nah, itu ya, nggak akan bisa kembali lagi kalau tidak dikasih gaya lagi, gaya untuk mengembalikan, atau force-nya dipaksa, ya, gayanya dipaksa di situ. Nah, ini ada G, gaya gravitasi, gaya berat, wake-nya ini di sini. Kalau naturally itu, kalau wake-nya beratnya kalau yang unstabil di atas dia, ya, jadi bisa ke kanan atau ke kiri nanti jadinya.
dihapus dulu. Nah ini contohnya, di contohnya ada sebuah kapal ya. Kapal itu dia stabil ya. Dia stabil, kemudian yang poin B ini stabil. Nah nanti akan dia kembali lagi dia. Ya, dia akan kembali lagi. Nah ini contohnya yang unstabil. Unstabil, dia miring nanti. Jadi kalau mendesain sebuah kapal, ketika kita sudah menempatkan beban itu di center, di tengah-tengah, ketika dia miring dia akan kembali lagi ke tempat semulanya, ke bentuk semulanya dia. Jadi nanti dia akan lurus kembali. Tapi kalau kita menempatkan bebannya itu tidak pas di tengah-tengah, tidak pas di senternya dia, keseimbangannya dia, ya nanti kalaupun kapal itu miring, dia tidak akan bisa kembali lagi ke semulanya, tidak bisa lurus lagi gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Nah kemudian di fluida statis itu ada namanya fluid in rigid body motion ya. Jadi wadahnya yang bergerak. Fluida itu ada wadahnya yang bergerak. Di sini ada fluida di dalam sebuah tempatnya rigid, tapi dia bergerak. V-nya tidak sama dengan 0, tapi V-nya itu V tempatnya, V-nya digerak-gerakkan gitu ya. Jadi untuk komponen kecepatan fluidanya bagaimana? Dia akan terombang-ambing, akan ke kanan, akan ke kiri, dan dia kembali lagi. V sama dengan V dikurang V sama dengan 0, artinya tidak ada bisa dikatakan kecepatannya 0 gitu jadinya ya. Di sini ada akselerasi untuk percepatannya, ada dou P per dou X sama dengan min rho AX, dou P per dou Y sama dengan negatif rho AX, rho AY, dou P per dou Z ya ke atas, rho G plus AZ. Ini G plus AZ. Gitu. Kemudian selain selain tempatnya yang bergerak, kalau fluid tempatnya tidak digerakkan ataupun diam saja, ya berarti apa? Berarti tidak ada perubahan kecepatan ya, fungsi U-nya 0. Jadi V bendanya nih, V wadahnya, tempatnya itu 0. Nah fluidnya bagaimana fluidanya? Y kemudian di Z X. Jadi U nya bagaimana? U nya sama dengan 0 ya. U sama dengan 0, tidak ada perubahan kecepatan di arah X, Y, Z. Dou U per dou X sama dengan 0, dou U per dou Y sama dengan 0. Gradien kecepatan U terhadap Y, gradien kecepatan Z terhadap arah Z sama dengan 0 ya. Tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktunya. Dou T time-nya ini sama dengan 0 gitu. Nah mungkin itu saja pertemuan kita di fluida statis ya, fluida statis.
Jadi fluida statis itu berhubungan dengan fluida-fluida yang diam dalam sebuah wadah. Bisa juga tidak, fluida diam tidak terjadi perubahan terhadap waktu, perubahan kecepatannya, stat aja dia konstan ya. Kemudian ada gaya apung juga tadi, benda terendam. Jadi gitu. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita di video ini. See you the next video.